Masih adakah moral yang tertanam dalam diri seseorang jika dia adalah bagian hukum yang bermasalah? Selamanya akan dicatat sebagai sejarah. Pemimpin. Jika lahir dari putusan yang salah, patutkah kita menjadikannya sebagai pemimpin? Jika dengan cara-cara yang melanggar kode etik itu sebagai upaya melanggengkan kekuasaan, alangkah rusaknya moral pemimpin seperti itu karena pemimpin tersebut dihasilkan dari produk tidak bermoral. Masih yakin rakyat bisa dipimpin oleh pemimpin yang dihasilkan dari produk hukum yang salah? Sialnya, kata-kata anak muda yang memaksa untuk berkuasa itu menjadi salah seolah dirinya dijegal. Katamu, anak muda kok dihalangi? Siapa yang menghalangi? Siapa yang menjegal? Aneh sekali anak yang berkuasa bisa dijegal. Dijegal siapa? Terbukti kan? Ketua MK bersalah, lalu siapa yang jegal? Masih adakah moral yang tertanam dalam diri seseorang jika dia adalah bagian hukum yang bermasalah? Selamanya akan dicatat sebagai sejarah. Rakyat sudah cerdas, memilih dengan menilai mana yang baik dan buruk. Sekarang dibuatlah farming elektabilitas Ganjar Mahfud jeblok karena pendukungnya mengkritisi Jokowi. Maksud dari fakta sebenarnya sebaliknya yaitu karena makin banyak masyarakat yang mengkritisi keluarga Jokowi, terutama karena putusan MK membuat malu keluarga dan elektabilitas Gibran tidak naik. Kalau memang hasil surveinya di atas angin, ngapain panik? Sampai memobilisasi aparat desa. Katanya politik santun dan gembira, tapi justru ada yang marah-marah, ada yang ancam jurnalis. Aduh, parah. Katanya politik santun. Halo Paman MK, apakah ponakannya bahagia dengan itu semua? Halo Paman, yang konon katanya yang mulia, yang mulia. Lihatlah ponakanmu yang sudah jadi bahan kritikan publik. Ntar lagi dibilang seperti ini, Paman, naikkan elektabilitasku. Bocah ingusan bisa loh bikin Solo ekonomi minus 1,74 tumbuh menjadi 6,25%. Persen maksudnya 2 tahun. Bocah ubanan gimana, Jateng masuk provinsi miskin kan? Terus saya mau nanya, bocah ingusan itu bapaknya siapa? Ya pasti diprioritasin lah ya kan, dana dijor-jor buat anaknya, ya nggak sih? Ya pasti dong disupport sama bapaknya, sampai daerah lain nggak kebagian. Aduh, bocah ubanan gimana Jateng masuk provinsi miskin? Kan emang dari dulu sebelum yang ubanan menjabat kan emang provinsi miskin gitu loh. Tapi alhamdulillah karena yang katanya ubanan itu penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang berjumlah 1 juta orang lebih begitu loh. Meskipun bapaknya bukan presiden, tapi alhamdulillah kerjanya nyata gitu loh. Kalau nyalon wakil presiden saja disahkan, meskipun belum cukup umur, asalkan sudah punya pengalaman memimpin. Logikanya, boleh dong bikin SIM meskipun belum cukup umur. Boleh dong. Asalkan sudah berpengalaman berkendara. Waduh. Atau misalnya nikah di bawah umur. Yuk. 12 tahun, 13 tahun. Boleh secara negara, asalkan sudah punya pengalaman. Nah, cuman ya agak bingung nih. Kalau ngetes pengalaman bikin SIM, ya ngetesnya naik motor, naik mobil. Nah, kalau nikah di bawah umur ngetesnya masa naik? Sudahlah. Gila, adanya belimbing sayur. Gua kemarin dari Bogor ke arah Bekasi. Banyak banget pohon cermek spanduknya.
adiknya belimbing sayur. Wah gila, duit dari mana tuh ya? Manis spanduknya gede-gede banget lagi, ada tulisannya politik santun, politik ceria, partai kebun kosong, kagak ada warganya, kagak ada pengikutnya, partai 0, gua mah kagak ada takut-takutnya pisan memang begitu. Partai bocil. Ya, itulah pandangan menurut netizen terhadap Gibran dan juga prosesnya sampai menjadi calon wakil presiden. Saya kira apa yang dikatakan oleh Mbak Cantik tadi yang nomor 1 ini sangat tepat. Persoalan berhasilnya menjadi calon wakil presiden karena hasil dari mogok-mogok hukum di Indonesia dan memanfaatkan pamannya yang memegang kekuasaan di institusi tersebut. Saya kira sangat tidak etis, karena pada intinya Gibran ini bisa dikenal publik. Semua itu terjadi karena Pak Jokowi seorang presiden. Seandainya Pak Jokowi bukan seorang presiden, maka Gibran ini tidak lain adalah pensiunan dari penjual martabak yang merugi. Dan mungkin saja Gibran akan menjadi gelandangan akibat kerugian yang dia alami. Ya, apa yang terjadi di negara kita saat ini sudah sangat berbahaya. Warga Pak Jokowi secara terang-terangan ingin berkuasa di negeri ini, ingin mengubah sistem demokrasi di Indonesia ini menjadi sistem dinasti. Ini betul-betul sangat berbahaya bagi generasi kita selanjutnya. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.